Ngapain sih Bill Gates, seorang triliuner dan filantropi kondang dunia, datang ke Indonesia ketemu Presiden Prabowo? Itu loh, pendiri Microsoft yang buat sistem operasi Windows yang ada di laptop sama komputer yang kita pakai. Bill Gates itu juga seorang tokoh penting filantropi dunia. Pendiri Gates Foundation loh. Emang mereka ngobrolin apaan sih? Ternyata bukan soal teknologi atau investasi aja nih teman-teman, tapi juga tentang masa depan Indonesia. Mulai dari penanggulangan TBC, malaria, hingga program makan bergizi gratis atau MBG dibahas oleh dua tokoh ini. By the way, Gates Foundation ini sudah menyalurkan lebih dari 300 juta dolar sejak tahun 2009 ke sektor kesehatan Indonesia, termasuk membantu Bio Farma jadi produsen vaksin polio raksasa dunia. Nah, ini kan pertemuan penting yang juga punya dampak besar. Pertanyaannya, pemerintah kita harus gimana nih menyikapinya? Jangan sampai pertemuan penting ini cuma jadi seremonial belaka aja. Kita patut mengapresiasi komitmen dan konsistensi pemerintah untuk MBG, meskipun masih banyak permasalahan serius yang harus terus kita kritisi agar ada perbaikan signifikan ke depan. Selain MBG, penanggulangan TBC dan malaria juga jadi prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Kalau MBG berhasil secara optimal, plus berhasil mengurangi kasus TBC dan malaria, maka hal ini akan memberikan multiplier effect yang sangat besar bagi kemajuan ekonomi Indonesia, terutama dengan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, sehingga lebih produktif dan berdaya saing optimal. Kalau kata Milton Friedman, salah satu kesalahan besar adalah menilai kebijakan dan program berdasarkan niatnya, bukan berdasarkan hasilnya. MBG dan penanggulangan isu kesehatan dan isu prioritas lainnya memang tidak hanya dilihat dari niat yang mulia saja, tetapi juga hasil atau dampak nyatanya. Dampak nyata yang baik diiringi oleh proses dan tata kelola kebijakan yang baik, serta didorong oleh data dan basis bukti lapangan, hingga pengawasan dan evaluasi secara berkala. Pemerintah wajib membenahi komunikasi publik, kolaborasi lintas sektor, dan memastikan kebijakan dampak berdampak nyata. Kalau kita serius mengelola SDM dan kesehatan, Indonesia Emas 2045 bukan mimpi lagi. Gimana pendapatmu? Menurutmu, apa yang harus kita lakukan untuk memastikan kebijakan ini bisa berdampak nyata? Sekarang giliranmu bersuara.